Oke, kita mulai saja. Saya akan menyampaikan pengantar saja. Jadi ini merupakan materi kita dalam pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kapasitas sebagai suatu strategi di dalam hal proses pengelolaan aktivitas usaha jasa. Jadi karena berkaitan dengan tugas yang saya sebutkan kepada mahasiswa berkaitan dengan peramalan kapasitas, tentu saya coba menjelaskan secara singkat daripada peramalan kapasitas. Jadi kebetulan saya ada materinya, kalau peramalan kapasitas itu berkaitan tentang bagaimana kita bisa menyesuaikan sumber daya yang kita miliki dengan pemenuhan besaran kebutuhan permintaan di masa mendatang. Itulah berkaitan dengan peramalan kapasitas untuk pengertiannya. Dan sebagai keputusan berkaitan dengan peramalan kapasitas itu ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, pertimbangan jangka panjang. Artinya bahwasanya keputusan peramalan kapasitas dalam konteks pertimbangan jangka panjang itu berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas, seperti ukuran fasilitas. Jadi sebagaimana sudah kita pernah bahas di dalam pertemuan sebelumnya berkaitan dengan tata letak fasilitas atau layout. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan fasilitas, peralatan, mesin-mesin yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Akan tetapi, dalam keputusan peramalan kapasitas yang jangka panjang, kita harus mampu memperkirakan, harus mampu memprediksi seberapa banyak produk yang akan mau kita hasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau kebutuhan pangsa pasar. Jadi di dalam kebutuhan kapasitas jangka panjang itu memerlukan peramalan permintaan selama rentang waktu. Dan kemudian adanya prediksi atau ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. Sebagai contoh, kalau pertimbangan jangka panjang itu biasanya 5 tahun ke atas. Jadi kita harus bisa memprediksi atau memperkirakan apakah produk kita, apakah layanan jasa yang kita berikan masih layak diminatin atau diterima oleh pasar, sehingga ke depannya kita bisa memprediksi. Dan begitu, memprediksi atau memperkirakan kita akan meningkatkan kapasitas produksi kita atau menurunkan kapasitas produksi kita. Bila kondisi di mana produk kita tidak lagi diminatin, tentu kita harus mengurangin kebutuhan kapasitas produksi kita. Tetapi ketika produk kita sudah meningkat, sudah banyak diterima oleh pasar, diminati oleh pasar, atau tetap diminatin, tentu kita harus memperkirakan apakah dalam jangka panjang kita bisa meningkatkan produksi kita, layanan kita. Dan begitu. Di dalam teori manajemen pemasaran yang sudah pernah kita pelajari, kita tahu bahwa ada 4 siklus daur hidup produk. 4 siklus daur hidup produk. Yang pertama disebut dengan tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini di mana kita masih gencar-gencarnya memperkenalkan produk kita. Di tahap perkenalan ini, produk kita belum begitu banyak dikenal, sehingga kita memerlukan promosi. Itu tahap perkenalan. Siklus daur hidup produk yang tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Di mana tahap pertumbuhan ini, produk yang kita tawarkan ke pasar sudah mulai diminatin, sudah diterima oleh pasar. Tetapi kita masih tetap melakukan promosi supaya produk kita bisa dikenal lebih luas. Layanan jasa kita bisa dikenal lebih luas. Itu tahap pertumbuhan. Siklus daur hidup produk yang tahap ketiga yaitu
disebut dengan tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan. Di tahap ini produk kita sudah dikenal lebih luas oleh konsumen, sudah dikenal lebih luas oleh pasar, di mana produk kita juga sudah diminatin dan terjadi peningkatan penjualan produk kita. Tingkat keuntungan sudah meningkat. Tetapi tetap juga kita harus melakukan promosi supaya bisa menguatkan merek kita, brand kita, supaya bisa diingat oleh konsumen. Siklus daur hidup tahap yang keempat yaitu dikenal dengan tahap kemunduran. Ya, ini pasar sudah mulai jenuh. Produk kita sudah mulai ditinggalkan. Konsumen tidak lagi meminatin atau tidak lagi mengkonsumsi produk kita. Dan fatalnya lagi, produk kita sudah mulai tidak lagi laku di pasaran. Jadi dalam 4 tahap ini yang saya maksud dalam siklus dari produk, untuk jangka panjangnya, yang begitu, apakah kita sudah masuk ke tahap kedewasaan atau tahap kemunduran? Kalau pada tahap kedewasaan, tentu kita harus meningkatkan kapasitas produksi, kapasitas layanan jasa kita. Kita harus bisa memprediksi, kalau kita sudah berada pada tahap kedewasaan, bagaimana kita bisa memenuhi kapasitas produksi kita, sehingga produk kita bisa lebih luas lagi masuk ke pangsa pasar kita. Baru berkaitan dengan peramalan jangka panjang, apakah ke depannya produk kita sudah masuk ke tahap kemunduran, tidak lagi diminatin, tidak lagi laku dijual. Apakah kita bisa memperkirakan kapasitas kita harus kita kurangin? Itulah berkaitan dengan peramalan jangka panjang. Jadi kita harus tahu posisi kita sudah berada di tahap kemana. Apakah tahap kedewasaan atau tahap kemunduran. Sehingga kita bisa menyesuaikan kebutuhan kapasitas produksi atau kebutuhan kapasitas layanan jasa yang akan kita berikan. Yang selanjutnya, keputusan peramalan kapasitas berkaitan dengan pertimbangan jangka pendek. Yang tadi pertimbangan jangka panjang, sekarang yang berkaitan dengan pertimbangan jangka pendek. Kalau pertimbangan jangka pendek itu berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti fluktuasi permintaan musiman. Kalau fluktuasi permintaan musiman ini ya di mana permintaan terhadap produk kita bisa meningkat, bisa menurun dalam periode jangka pendek. Kan begitu ya. Seperti contoh kalau jangka pendek bisa dalam 1 tahun ini atau 1 tahun ke depan, 2 tahun terakhir. Sama seperti halnya kalau memasuki hari-hari besar. Hari-hari besar, tentu apakah produk kita bisa bertahan, bisa diminati pada saat hari-hari besar, atau stabil saja, atau bahkan menurun. Itulah periode jangka pendek. Itulah berkaitan dengan peramalan kapasitas produksi. Yang kita lihat dari 2 hal pertimbangan. Yang pertama pertimbangan jangka panjang, dan yang kedua pertimbangan jangka pendek. Tentu kalau konteksnya peramalan kapasitas ini, kita bedakan dulu dengan perencanaan kapasitas. Kan gitu ya, kalau peramalan kapasitas, itu tentu kan akan menyesuaikan untuk memprediksi kebutuhan kapasitas dalam jangka panjang, dalam periode waktu yang lebih lama. Sementara kalau perencanaan kapasitas itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan saat ini, pemenuhan kebutuhan kapasitas saat ini. Contoh dalam 1 hari ini berapa sih yang mau kita rencanakan untuk kapasitas produksi kita? Berapa sih perencanaan kapasitas kita dalam 1 minggu ini? Itulah berkaitan dengan kalau perencanaan kebutuhan kapasitas. Jadi supaya kita bisa sedikit membedakan antara peramalan kebutuhan kapasitas dengan perencanaan kebutuhan kapasitas. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan, sekedar pengantar saja.
untuk memulai dari pertemuan kita ini, tentu saya harapkan apa yang sudah saya tugaskan berkaitan dengan materi yang saya tetapkan tentang peramalan kebutuhan kapasitas dan yang sudah Anda buat, mari kita diskusikan. Yang tentunya terlebih dahulu masing-masing mahasiswa menyampaikan sedikit pemaparan apa yang sudah mahasiswa tuliskan. Jadi tolong yang lainnya dipersiapkan supaya kita bisa nanti saling berkesinambungan. Jadi tentu saya akan mengunjuk secara acak siapa yang duluan dan siapa yang terakhir. Tolong Anda persiapkan. Itulah pengantar dari saya. Oleh karena itu kita mulai saja pemaparan dari tugas yang mahasiswa sampaikan. Saya mintalah dulu Cynthia dulu, Cynthia Herlina, Selain. Ada kan, Dek? Cynthia Herlina Selain? Ada, Pak. Oke. Silakan, Dek, Anda sampaikan apa yang sudah Anda tuliskan. Singkat, padat, dan jelas. Kan gitu ya. Silakan. Peramalan kebutuhan kapasitas dalam usaha jasa laundry adalah suatu proses dalam meramalkan terhadap tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa yang mendatang. Ketika merencanakan sekaligus memprediksi kebutuhan, wajib hukumnya bagi perusahaan untuk mempunyai ide yang jelas. Ide tersebut harus bisa menggambarkan hal-hal yang dibutuhkan perusahaan di saat ini maupun di masa yang datang. Maka dari itu, perusahaan perlu memperhatikan perkembangan para karyawannya. Apakah saat ini karyawan-karyawan tersebut memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Lalu apakah skill tersebut akan tetap dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang? Tiap perusahaan mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga dalam peramalan tersebut kebutuhan tenaga kerja pun juga harus dibuat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Menentukan tujuan peramalan diperlukan untuk merencanakan masa depan perusahaan. Makanya, kita harus memperhatikan dan memutuskan terlebih dahulu apa tujuan yang ingin dicapai perusahaan, lalu peramalan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, peramalan yang dibutuhkan dalam perusahaan yaitu peramalan permintaan. Di mana yang dimaksud dalam peramalan ini, kita harus tahu berapa banyak permintaan atau pelayanan jasa yang kita buat. Gunanya supaya kita mengetahui dan menyediakan pelayanan tersebut terhadap usaha jasa kita. Setelah kita membuat peramalan, kita harus mencatat kondisi apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita menggunakan informasi tersebut untuk memantau sudah akurat atau belumkah peramalan kita. Perlu kita ketahui bahwa metode peramalan yang terbaik pada masa lalu belum tentu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan. Makanya kita harus selalu bersiap merevisi metode peramalan seiring dengan perubahan data yang digunakan oleh perusahaan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Cynthia. Jadi dari materi yang disampaikan kawan kita ini, ada satu poin yang bisa saya garis bawahi, di mana disebutkan di sini peramalan permintaan itu kita harus bisa mengetahui berapa banyak permintaan untuk pelayanan jasa yang harus kita buat. Manfaatnya supaya kita bisa mengetahui dan menyediakan pelayanan permintaan terhadap usaha jasa kita. Setelah membuat peramalan, kita harus mencatat kondisi apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita menggunakan informasi untuk memantau sudah akurat atau belum peramalan kita. Ya tentu kalau berkaitan dengan kondisi, bisa saja kita melihat dari siklus daur hidup produk kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah siklus daur hidup produk kita masih berada di tahap pertumbuhan, apakah sudah berada di tahap kedewasaan, atau
malah berada di tahap kemunduran. Tentu masing-masing tahapan tadi, ya kan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap kemunduran, tentu kita akan menyesuaikan peramalan kebutuhan kapasitas yang mau kita penuhi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itulah yang bisa saya garis bawahi dari materi kawan kita. Oke, terima kasih sama Cynthia. Yang berikutnya saya tugaskan Sophia lah dulu, Sophia Indasari. Bentar, Pak. Peramalan kebutuhan kapasitas. 1. Pengertian kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Kapasitas merupakan kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output per satuan waktu. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon, yaitu dari 3 horizon yang berbeda. Yang pertama, kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time yang panjang. Kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis fasilitas produksi tersebut, termasuk di dalamnya efisiensi dan utilisasinya. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Sophia. Jadi itu tadi yang saya katakan, kita harus bedakan dulu antara peramalan kapasitas dengan perencanaan kapasitas. Ya, kalau perencanaan kapasitas tentu akan berkaitan dengan pemenuhan kondisi saat ini. Makanya di dalam materi teman kita tadi ada 3 ruang waktu berkaitan dengan perencanaan kapasitas. Itu jangka panjangnya itu 1 tahun, jangka menengah itu 3-18 bulan, jangka pendek itu hingga 3 bulan. Itulah kalau konteksnya perencanaan kapasitas. Dan gitu ya, makanya kita coba bedakan dulu tadi antara peramalan kapasitas dengan perencanaan kapasitas. Tetapi kalau berbicara tentang peramalan kapasitas, itu tentu periode waktu yang jangka panjang, yang panjang. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya 5 tahun ke atas. Kan begitu ya. Jadi maksud saya di sini yang berkaitan dengan materi teman itu banyak membahas tentang perencanaannya, perencanaan kapasitas. Oke, itu saja yang bisa saya tangkapin. Yang berikutnya saya minta dari Jevana Marpaung. Sebentar ya, Pak. Oke.
Yang lainnya tolong disiapkan ya, supaya nggak lama waktu kita. Jadi gitu saya tunjuk nanti langsung standby gitu ya. Bagaimana Jevana? Suara saya nggak kedengaran ya Pak? Udah dengar, udah dengar. Pengertian peramalan, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Adapun tujuan peramalan untuk melihat ataupun memperkirakan prospek ekonomi atau kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan pada prospek tersebut, sehingga diperoleh informasi mengenai kebutuhan suatu kegiatan usaha di masa yang akan datang. Peramalan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu. Yang pertama, kapasitas jangka panjang. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek. Metode peramalan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu metode peramalan kuantitatif. Pada dasarnya metode ini yang digunakan dalam perkiraan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu metode serial waktu dan metode kasual. Metode serial waktu, metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data merupakan fungsi dari waktu. Metode ini mengasumsikan bahwa beberapa kombinasi pola selalu berulang sepanjang waktu, dan pola dasar dapat diidentifikasikan semata-mata atas dasar data historis dari serial ini. Tujuan analisis ini untuk menemukan pola variabel yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai variabel pada masa yang sebelumnya. Yang kedua, ada metode kasual. Bisa disebut juga dengan metode explanatory, mengasumsikan adanya hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel tidak bebas yang dipengaruhinya, atau dalam bentuk lain antara input dan output dari suatu sistem. Tujuan dari metode kasual ini untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan menemukan dan mengukur beberapa variabel bebas atau independen yang penting beserta pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas yang diamati. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Jevana. Berikutnya saya minta dulu dari Alexander. Mana Alexander? Alexander. Alexander. Bisa tanggapi Alexander? Oke, jangan sekedar apa aja ya. Jangan sekedar hanya ikut aja. Oke, berikutnya Faisal lah, Faisal. Silakan Ya, Faisal. Ya, Pak. Sampaikanlah tugas Anda tadi. Eh,
peramalan kebutuhan kapasitas. Yang pertama, peramalan atau forecasting adalah suatu upaya memperoleh gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan diperlukan metode tertentu, dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, gambaran yang didapat tersebut akan menjadi acuan untuk membuat suatu keputusan. Pada kondisi yang tidak menentu, sulit bagi kita untuk menentukan suatu perencanaan yang efektif. Peramalan dapat membantu para pemimpin untuk mengurangi ketidakpastiannya dalam melakukan perencanaannya. Contohnya, dari usaha jasa transportasi darat, yaitu terjadinya okupansi penumpang, baru kurangnya stabil harga suku cadang dan bahan bakar, baru adanya pesaing baru dalam bisnis yang sama dan trayek yang tuju. Yang kedua, kebutuhan kapasitas. Kapasitas adalah proses untuk memperkirakan tingkat maksimum output yang dapat diproduksi oleh perusahaan di periode tertentu. Jika suatu perusahaan tidak memiliki perhitungan akurat mengenai kapasitas mereka, maka beberapa masalah dapat terjadi. Contohnya, terbatasnya armada yang dimiliki mempengaruhi jumlah pendapatan yang diraih perusahaan tersebut. Yang kedua, biaya perawatan terhadap armada. Semakin banyak armada, maka semakin besar biaya reparasi kendaraan yang dikeluarkan si perusahaan. Dan yang ketiga, kebutuhan kapasitas ini juga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari permintaan konsumen. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti dikumpul tugasnya ya, Faisal ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Renaldi Papahan. Silakan, Dek. Bentar Pak, dibuka filenya dulu Pak. Peramalan adalah prediksi yang mengarahkan perusahaan untuk mengetahui berapa jumlah produk yang akan dijual di masa depan. Dasar pengambilan keputusan dan juga sebagai dasar perencanaan keputusan, pembuatan jadwal produksi, distribusi, pembelian, dan lain sebagainya sebagai fungsi dari permintaan pelanggan. Dalam praktiknya, peramalan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Jenis-jenis peramalan. Ada 3 jenis peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan dana yang dibutuhkan untuk membangun perencanaan dan indikator yang lain. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah prediksi dan proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama, sifat produk, yaitu jangka waktu yang akan diproduksi, apakah produksi jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, metode distribusi, yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen, kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Apakah perusahaan tersebut market leader, pendatang baru, atau hanya meramaikan pasar tersebut. Yang keempat, tingkat persaingan. Bagaimana posisi perusahaan dengan pesaingnya? Apakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi antara perusahaan dengan pesaing. Yang kelima, data historis. Segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu. Yang selanjutnya, dimensi waktu pertimbangan perencanaan kapasitas. Pertimbangan jangka panjang,
Pertimbangan ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, sumber daya produktif seperti gedung, peralatan, dan fasilitas. Membutuhkan waktu yang lama diperoleh atau dibuang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Pertimbangan ini memerlukan waktu bulanan hingga kuartalan untuk 3 hingga 18 bulan ke depan. Kapasitas ini divariasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu menggunakan alternatif seperti penambahan jumlah karyawan atau jumlah shift, atau dapat dilakukan subkontrak dengan menggunakan persediaan. Yang ketiga, pertimbangan jangka pendek. Pertimbangan ini memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini dapat terikat penjadwalan tugas karyawan secara harian atau mingguan, atau pengalokasian mesin membutuhkan penyesuaian untuk mengeliminasi perbedaan antara output aktual dengan yang direncanakan. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Renaldi Papan. Jadi, ada yang bisa saya garis bawain di dalam materi temannya ini. Dia sebutkan teorinya ada 3 bentuk peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast. Itu diartikan sebagai untuk menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun, dan indikator perencanaan lainnya. Itu peramalan ekonomi, ya tentu akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari suatu negara, apakah kita bisa memperkirakan bila terjadi adanya inflasi sebagai contoh. Yang kedua disebut dengan peramalan teknologi. Tentu kita akan menyesuaikan tingkat kemajuan teknologi guna untuk mendukung produksi kita. Yang ketiga, jenis peramalan permintaan atau demand forecast. Diartikan bahwasanya peramalan permintaan itu memprediksi dari suatu proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Jadi berkaitan dengan peramalan permintaan ini, inilah yang merupakan bagian daripada topik kita, peramalan kapasitas. Bagaimana kita bisa memprediksi, bagaimana kita bisa memperkirakan permintaan-permintaan di masa mendatang, sehingga kita bisa menghasilkan produk atau layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan di pasar, kebutuhan konsumen. Itulah poin yang bisa saya ambil dari materi teman kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada Patriot. Mana Patriot? Apakah masih bergabung Patriot? Oke, seperti nggak ada lagi orangnya. Inilah ciri-ciri katanya tadi yang apa lagi kerjakan tetapi nggak nampak juga kan gitu ya. Niko Lambas, apakah masih bergabung? Ini juga nggak ada juga orangnya. Tidak konsisten ya. Marita Sinaga. Marita Sinaga ada? Ada, Pak. Oke, ada tugasnya, Dek? Marita. Pertama ada pengertian udah. Yang pertama ada pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Yang kedua, pemilihan teknik peramalan yang tepat akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin.
Manfaat peramalan. Ada 3 manfaat dari peramalan. Yang pertama, menentukan apa yang dibutuhkan untuk ekspansi pabrik atau ramalan jangka panjang. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada atau ramalan fasilitas. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada atau ramalan perencanaan produksi. C. Peramalan berdasarkan urusan waktu. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Kurang 1 tahun, umumnya kurang 3 bulan digunakan rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah TK, dan tingkat produksi. Yang kedua ada peramalan jangka menengah, 3 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga ada peramalan jangka panjang, 3 tahun atau lebih. Jenis-jenis peramalan. Pada umumnya, berbagai organisasi menggunakan 3 jenis peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama, peramalan ekonomi, yang kedua, peramalan teknologi, dan yang ketiga, peramalan permintaan. Sekian, Pak. Oke, tugasnya nanti silakan disampaikan deh ya di classroom ya. Marita ya, udah sampai tugasnya. Berikutnya Mikael, mana Mikael? Mikael. Ya, Pak. Ya, silakan deh. Peramalan kebutuhan kapasitas. Mengatur kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pengertian kedua, kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasa dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output per satuan waktu. Perspektif tentang kapasitas. 1. Kapasitas desain menentukan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. Kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasional tertentu. 3. Kapasitas aktual menentukan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Perencanaan kapasitas dapat dibagi 3 horizon waktu yang berbeda. 1. Kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time panjang. 2. Kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Ketiga, kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mikael. Selanjutnya Niko Lambas. Mana Niko Lambas? Niko Lambas. Niko Lambas monitor dulu, Dek. Oke, nggak ada orangnya. Niko Lambas. Oke, saya berikan waktu lagi sama Ruth Cahyana. Ruth Cahyana. Baik, Pak. Ya, silakan, Dek. Peramalan kebutuhan kapasitas. Peramalan adalah prediksi yang mengarahkan perusahaan untuk mengetahui beberapa jumlah produk yang akan dijual di masa depan. Dasar pengambilan keputusan penting dan juga sebagai dasar perencanaan keputusan pembuatan jadwal produksi, distribusi, pembelian, dan lain sebagainya. Sebagai fungsi dari permintaan pelanggan.
Kriteria peramalan yang baik. Akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan biasa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2. Biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan lamanya periode peramalan. 3. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 3. Sifat hasil peramalan. 1. Peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi. 2. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. 3. Peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang, disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan. Langkah-langkah peramalan terdapat 9 langkah, yaitu 1. Menentukan tujuan dari peramalan. 2. Memilih item independen demand yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu dari peramalan, atau jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. 4. Memilih model-model peramalan. 5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. 6. Validasi model peramalan. 7. Membuat peramalan. 8. Implementasi hasil-hasil peramalan. 9. Memantau keandalan hasil peramalan. Sudah Pak, itu aja Pak. Baik, terima kasih sama Ruth Cahyana. Selanjutnya silakan Epes Henok. Baik, Pak. Oke, silakan deh. Ramalan kebutuhan kapasitas meliputi pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Pertimbangan jangka panjang berkaitan seluruh kegiatan tingkat fasilitas seperti ukuran fasilitas, kebutuhan kapasitasnya memerlukan peramalan selama rentang waktu untuk merubah ramalan menjadi kebutuhan kapasitas. Sedangkan pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi seperti fluktuasi permintaan, musiman, acak, dan tidak beraturan. Kebutuhan kapasitas jangka pendek kurang melibatkan siklus atau tren dibandingkan dengan variasi musiman dan variasi lainnya. Hubungan antara pemasaran dengan operasi sangat penting untuk penentuan kebutuhan kapasitas yang realistis. Melalui kontrak dengan pelanggan, analisis demografis, serta ramalan, bagian pemasaran dapat menyediakan informasi kepada manajemen operasi untuk memastikan kebutuhan kapasitas jangka panjang dan jangka pendek. Demikian presentasi saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya Frans Diko. Silakan. Ya, Pak. Silakan, Dek, sampaikan, Dek, materinya. Peramalan kebutuhan kapasitas adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produksinya. Keputusan perencanaan kapasitas. 1. Pertimbangan jangka panjang berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas seperti ukuran fasilitas. Kebutuhan kapasitas jangka panjang memerlukan peramalan permintaan selama tentang waktu yang kemudian ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. 2. Pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal seperti fluktuasi permintaan musiman. Peramalan memiliki beberapa tujuan, antara lain 1. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan. 2. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan implementasi. 3. Peralaman merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Langkah-langkah peramalan. 1. Menentukan tujuan dari peralaman. 2. Memiliki item independen demand yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu dari peramalan atau jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang, memilih model-model peralaman, implementasi hasil-hasil peralaman. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Frans Diko. Yang berikutnya, saya berikan waktu sama Juliana. Ada Juliana, Magdalena. Juliana, Magdalena. Saya, Pak. Oke, silakan, Dek. Sampaikan, Dek. Ya, Pak. Bentar ya, Pak. Pengertian kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Ada 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain. Menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat hanya untuk perawatan yang rutin. Yang kedua, kapasitas efektif. Menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga, kapasitas aktual. Menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda, yaitu yang pertama, kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time panjang. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Selanjutnya, kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus dapat didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Selanjutnya, pertimbangan kapasitas. Keputusan kapasitas harusnya dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersebut, tetapi sebagai bagian dari rencana terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi menguntungkan. Pertimbangan strategi sebagai tambahan yang ketat antara strategi dan investasi. Terdapat 4 yang harus dipertimbangkan, diantaranya peramalan Denmark yang akurat, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, menentukan level operasi optimum atau volume, dan dibuat untuk perubahan. Selanjutnya, mengolah permintaan. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas. Perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Yang kedua, kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat mengambil keputusan untuk penurunan harga atau pemasaran agresif atau bahkan melakukan perubahan produk. Yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah pola musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan lain pada kapasitas. Manajer akan merasa terbantu jika menawarkan produk dengan pola permintaan yang saling melengkapi. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Juliana Magdalena. Jadi ada poin penting yang bisa saya ambil dari sini berkaitan dengan mengelola permintaan. Itu ada 3 hal. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas. Di mana kalau permintaan melebihi kapasitas, maka strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat membatasi
permintaan dengan menaikkan harga. Yang kedua, berkaitan dengan mengelola permintaan, itu kapasitas melebihi permintaan. Yang pertama tadi permintaan melebihi kapasitas, ini kapasitas melebihi permintaan. Strategi ini tentu perusahaan dapat mengambil keputusan untuk melakukan penurunan harga. Yang ketiga, berkaitan dengan mengelola permintaan itu penyesuaian pada permintaan musiman. Itulah yang bisa saya ambil dari poin di materi untuk temannya ini. Selanjutnya, saya berikan waktu sama Gunawan. Mana Gunawan? Silakan Gunawan. Oke, tiba-tiba keluar. Gitulah kadang-kadangnya kita suruh, tapi tiba-tiba keluar dia. Menila, gimana Menila? Bisa Menila? Bisa, Pak. Oke, silakan deh. Langsung lakukan. Definisi kapasitas. Kapasitas mengacu pada batas atas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh unit operasi. Beban tersebut dapat berupa jumlah unit fisik yang dihasilkan, misalnya sepeda yang dirakit per jam, atau jumlah jasa yang dilakukan, misalnya komputer yang diperbarui per jam. Unit operasi bisa berupa pabrik, departemen, mesin, toko, atau tenaga kerja. Kebutuhan kapasitas meliputi peralatan, ruang, keterampilan karyawan. Sasaran perencanaan kapasitas strategis adalah mencapai kesesuaian antara kemampuan pasokan organisasi jangka panjang dengan prediksi tingkat permintaan jangka panjang. Alasan organisasi terlibat dalam perencanaan kapasitas yaitu perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan lingkungan, ancaman atau peluang yang dirasakan. Peramalan kebutuhan kapasitas. Keputusan perencanaan kapasitas meliputi yang pertama pertimbangan jangka panjang, berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas seperti ukuran fasilitas. Kebutuhan kapasitas jangka panjang memerlukan peramalan permintaan selama rentang waktu dan kemudian ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. Dan yang kedua, pertimbangan jangka pendek, berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal seperti fluktuasi permintaan musiman, acak, dan tak beraturan. Kebutuhan kapasitas jangka pendek kurang melibatkan siklus atau tren dibandingkan dengan variasi musiman dan variasi lainnya dari rata-rata. Pendekatan logis untuk menentukan kebutuhan kapasitas adalah meramalkan permintaan di masa mendatang, menerjemahkan permintaan ke jumlah dan penentuan waktu kebutuhan kapasitas, serta memutuskan perubahan kapasitas atau meningkat, menurun, atau tidak berubah. Perencanaan kapasitas jasa dapat menghadapi tantangan istimewa yang disebabkan karena sifat jasa. 3 faktor penting dalam perencanaan kapasitas jasa, yaitu yang pertama kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan, yang kedua ketidakmampuan untuk menyimpan jasa, yang ketiga tingkat perubahan permintaan. Selain itu, kapasitas harus disesuaikan dengan penentuan waktu permintaan. Tidak seperti barang. Jasa tidak bisa dihasilkan dalam satu periode dan disimpan untuk digunakan pada periode berikutnya. Kecepatan pengiriman atau waktu pelanggan untuk menunggu merupakan menjadi perhatian utama dalam perencanaan kapasitas jasa. Perencanaan kapasitas mengalami masalah perubahan permintaan. Perubahan permintaan ini cenderung lebih tinggi pada jasa dalam jumlah waktu yang diperlukan oleh setiap pelanggan jasa. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Menila. Ada poin yang bisa saya ambil dari materi kawan kita berkaitan dengan penentuan kebutuhan kapasitas merupakan peramalan permintaan di masa mendatang. Menerjemahkan permintaan ke jumlah dan penentuan waktu kebutuhan kapasitas, serta memutuskan perubahan kapasitas. Apakah itu dalam konteks meningkatkan kapasitas, menurunkan kapasitas,
atau tidak melakukan perubahan yang dibutuhkan. Itu yang bisa saya garis bawahi. Menila itu tadi materinya yang terakhir itu dari mana dapatnya? Yang apa tadi? Yang mana Ada ya, Pak? 3 poin, 3 faktor penting dalam perencanaan kapasitas. Kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan. Tantangan perencanaan kapasitas dasar. Ya, dapat dari mana materinya? Dapat dari mana Menila? Dari materi Bapak yang ada di Google. Iya. Berarti copy paste ya, Adik ya? Iya. Iya, Pak. Karena gini, ini materi tantangan perencanaan kapasitas jasa ini kan ada 3 faktor penting. Kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan, ketidakmampuan untuk menyimpan jasa, baru tingkat perubahan permintaan. Memang itu sudah saya buat materinya pada kampus yang lain. Saya sudah sampaikan itu di kampus lain. Ya tentu saya share di Google, ya tentu mahasiswa dapat juga dari Google. Gitu ya. Memang yang mahasiswa sebelumnya juga menggunakan materi tersebut juga dari Google. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah sebagai bahan referensi kawan-kawan mahasiswa. Baik, untuk berikutnya Siska Nababan dulu. Siska Nababan gimana? Sepertinya sibuk kali dia di Siska Nababan nih. Ya, silakan Dik. Peramalan kebutuhan kapasitas. Pendekatan logis untuk menentukan kebutuhan kapasitas adalah meramalkan permintaan di masa mendatang, menerjemahkan permintaan ke jumlah dan penentuan waktu kebutuhan kapasitas, serta memutuskan perubahan kapasitas atau meningkat, menurun, atau tidak berubah yang dibutuhkan. Keputusan perencanaan kapasitas meliputi A. Pertimbangan jangka panjang. Pertimbangan jangka panjang berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas seperti ukuran fasilitas. Jangka panjang berkaitan dengan seluruh kegiatan tingkat kebutuhan kapasitasnya, memerlukan peramalan selama rentang waktu untuk berubah ramalan menjadi kebutuhan kapasitas. Kebutuhan kapasitas jangka panjang memerlukan permintaan selama rentang waktu dan kemudian ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. B. Pertimbangan jangka pendek. Pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal seperti fluktuasi permintaan musiman, acak, dan tak beraturan. Pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi seperti kebutuhan kapasitas jangka pendek. Kebutuhan kapasitas jangka pendek kurang melibatkan siklus atau tren dibandingkan dengan variasi musiman dan variasi lainnya dari rata-rata. Hubungan antara pemasaran dengan operasi sangat penting untuk penentuan kebutuhan kapasitasnya yang realistis. Melalui kontrak dengan pelanggan, analisis demografi, serta ramalan, bagian pemasaran dapat menyediakan informasi kepada manajemen operasi untuk memastikan kebutuhan kapasitas jangka panjang dan jangka pendek. Sekian. Oke, baik. Terima kasih sama Siska Nababan. Sebelum saya lanjut, kita boleh diskusi kalau berkaitan dengan jasa seperti kampus, universitas, ya, itu kan tentu layanan jasa pendidikan. Kira-kira menurut mahasiswa, apalah bentuk peramalan kebutuhan kapasitas layanan jasa yang harus dipenuhi masing-masing kampus dalam hal pemberian jasa pendidikannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa kira-kira peramalan kebutuhan kapasitas
layanan jasa yang harus diberikan dalam kampus untuk jangka panjang. Ada bisa kasih tanggapan? Samuel Chandra, gimana Samuel Chandra? Bisa kasih tanggapan? Kalau menurut saya Pak, pelayanan jangka panjang untuk pelayanan jasa di kampus Pak, yang menurut saya yang paling penting itu Bisa dekat lagi deh. Bisa dekat. Suaranya berkeluar. menurut saya Pak, pelayanan jasa jangka panjang yang ada di kampus itu Pak berkaitan dengan kemahasiswaan Pak. Misalnya kalau kita menanya informasi tentang kampus Pak, bisa 24 jam Pak, nggak perlu ada jam-jam tertentunya Pak, menurut saya Pak. Oh, berarti berkaitan dengan pelayanan kepada mahasiswa gitu ya, 24 jam. Iya Pak, misal kayak di kampus kita lah Pak, kalau ada sesuatu yang perlu Pak, misalnya di hari libur nggak bisa dihubungi Pak, padahal udah misalnya di hari hanya nggak udah mendesak Pak, kayak gitu Pak, menurut saya Pak. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya. Memang kan kalau untuk bisa melayani 24 jam seperti yang disampaikan mahasiswa tadi, memang harus pendekatan sistem lah ya, sistem informasi. Kalau manusia, kalau karyawan untuk bisa melayani mahasiswa 24 jam tentu tidak mungkin. Kan gitu ada keterbatasan lah. Tetapi kalau menggunakan sistem informasi, mungkin apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akademik lah kita bilang. Kebutuhan akademik, keperluan administrasi, kebutuhan akademik lainnya, mungkin bisa menggunakan pendekatan sistem informasi. Kan begitu. Tetapi kalau untuk bisa melayani 24 jam, memenuhi kebutuhan mahasiswa, ya tentu tidak bisa lah. Kira-kira begitu. Oke, saya minta pendapat dulu lagi dari Gloria. Gloria Simatupang. Gloria. Ya, Pak. Ya, gimana kira-kira pendapat dari adik dulu yang saya sampaikan tadi? Lebih meningkatkan kualitas layanan jasa pendidikan pada seperti operator dari kampus, Pak. Maksudnya dalam hal apa ini sekarang kebutuhannya? Kalau adalah operatornya Dalam hal informasi tentang berita gitu, pembayaran uang kuliah gitu. Gitu, Pak. Kan tentunya kan sudah disampaikan juga di SISPU kita, sistem informasi kita. Ada kan disampaikan kan? Kalau semua informasi tentang administrasi, tentang nilai, tentang jadwal perkuliahan, kan ada kan disampaikan di SISPU kan? Kira-kira kalau untuk proses belajar mengajarnya, kira-kira apa yang perlu untuk ditingkatkan ke depannya, Gloria? Untuk mendukung proses belajar mengajar lah dulu kita bilang. Apa yang perlu ditingkatkan ke depannya? Ini kan kita meramalkan, memprediksi. Tentu kan dalam hal meramalkan atau memprediksi kita harus juga menyesuaikan dari kebutuhan konsumen kita. Dari mana kita tahu kebutuhan konsumen kita? Tentu kita melakukan survei kepada responden kita atau konsumen kita. Tentu kan saya sebagai dosen juga ingin tahu juga kan apalah yang diharapkan dari mahasiswa untuk meningkatkan proses belajar mengajar kita ke depannya. Bagaimana, Gloria?
lebih banyak menggunakan metode diskusi sih Pak, biar antara dosen dan mahasiswa lebih mengerti gimana sistem perkuliahan ini. Oke, metode diskusi. Baik, terima kasih Gloria. Denny Adisia. Bagaimana Denny Adisia? Denny? Menurut saya kan Pak, kalau sama seperti karyawan, menurut saya mahasiswa juga butuh motivasi Pak. Jadi menurut saya dosen perlu entah beberapa pertemuan ada motivasinya untuk mahasiswa, apalagi kayak untuk mahasiswa yang menjelang semester akhir Pak. Oke, Denny Adisia. Kira-kira motivasi seperti apa yang adik butuhkan? Ini kan masing-masing kan orang kan berbeda kebutuhannya. Ada yang tadi mengatakan diskusi. Ada yang adik mengatakan ya perlulah ada motivasi, bimbingan kan gitu kan. Kira-kira motivasi seperti apa yang diharapkan dari adik Denny? Ya, seperti motivasi apa Pak? Untuk kayak mana lah supaya semangat belajar mahasiswa itu nggak makin down Pak. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang kan Pak, sistemnya online. Jadi mahasiswa juga jadi banyak yang nyari-nyari alasan karena mungkin karena semangat belajarnya udah makin menurun Pak. Oke, baik. Ya, semangat belajar ya kan supaya meyakinkan mahasiswa supaya apalah ya? Semangat gitu ya. Memang kan kalau online ini kan memang keterbatasannya seperti itu. Kita nggak semaksimal mungkin bisa membimbing, bisa melayani, bisa mengajar dengan baik, kan begitu. Tetapi terkadang ada juga dosen juga mau memotivasi, tetapi kembali lagi kepada mahasiswanya apakah juga bersedia dimotivasi. Bersedia nggak dia menerima apa yang disampaikan oleh dosennya. Kan begitu kira-kira. Kembali kepada mahasiswa lagi kan gitu ya. Oke, itulah tanggapan dari Denny. Windy Artama, bagaimana Windy? Iya Pak. Apa yang bisa adik jelaskan dulu kira-kira yang saya tanyakan tadi? Kalau menurut saya Pak, untuk kampus kita yang perlu diperbaiki itu sisponya sih Pak. Kadang aplikasi sisponya suka maintenance. Misalnya Pak, lagi ngisi KRS, itu kan saat yang genting. Artinya kalau mahasiswa nggak ngisi KRS, kita nggak tahu kita masuk ke kelas itu atau milik kelasnya atau berjumpa sama dosen yang mana kan Pak, nggak sah untuk mengikuti perkuliahan. Jadi ketika udah kita itu mahasiswanya udah cater lah Pak, mau mempersiapkan masuk, udah milih mata kuliah yang mana, apalagi untuk mata kuliah yang harus kita angkat kayak gitu Pak, dari semester atas. Jadi ketika siswa nggak bisa diakses gitu kan Pak, jadi masalah gitu sama kita. Padahal perkuliahan udah mau mulai, dan siswanya nggak bisa diakses. Jadi bingung gitu Pak, mau masuk kuliah, tapi di KRS belum sah masuk mata kuliah yang mana, gitu sih Pak. Untuk siswanya lebih diperbaiki lagi. Oke, baik. Sistemnya ya, ditingkatkan ya sistemnya ya. Bagaimana dengan Joshua Manik? Seperti dengan untuk dia Joshua Manik ini. Adik lagi di mana? Di kantor? Joshua Manik? Ya Pak. Lagi di kantor? Iya Pak. Kerja di mana Joshua Manik? Saya bukan kerja tapi magang Pak. Magang di mana? Di BPKAD Pak. Di mana? BPKAD Pak. BPK di mana? Di Manbondo Pak. Iya, BPK di apa kepanjangannya? Badan Keuangan Aset Daerah Pak. Kota Medan? Iya Pak. Berapa lama situ magangnya?
Ini sampai 3 bulan. Dari kampus itu ya, program kampus? Tidak Pak, ini sendiri nyari-nyarinya Pak. Ya masukku yang untuk mata kuliah apa itu ya? KKN itu ya, KKN? Tidak Pak. KPM. AMPS? Enggak, program magang mana itu sekarang? Yang kampus Merdeka? Ini enggak gitu Pak. Kami ini nyari sendiri gitu Pak. Untuk membawa wawasan kayak gitu Pak, pengalaman kayak gitu, relasi. Soalnya kan yang selama daring kan cuma di rumah, nggak ada kegiatan gitu Pak. Jadi untuk nambah wawasan kayak gitu aja Pak. Jadi kami magang kayak gitu, nyari sendiri, dari program dari kampus. Oh begitu, iya. Itu kan yang di kantor wali kota itu kan? Tempatnya kan di kantor wali kota Medan. Tidak Pak, di Bang Sumut. Bang Sumut? Iya Pak, di Bang Sumut. Oh iya. Oke lah, silakanlah sampaikan dulu apa yang bagian dari tugas Anda tadi, tugas-tugas yang Anda sampaikan di classroom. Oh, tugas ya Pak? Iya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan hasil pekerjaan saya, tugas saya, yaitu ramalan kebutuhan kapasitas. Yang pertama itu pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini ada dua pandangan dalam maknai kapasitas. Yang pertama itu apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua itu dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama berapa waktu. Chase dan Jacobs mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menampung, menerima, menyimpan, atau mengakomodasi. Perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memproyeksikan dan merumuskan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Pada hakikatnya, kapasitas dapat mempengaruhi sebagai besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Kapasitas yang ada akan berlebih atau tidak. Jika fasilitas tertentu besar, sebagai fasilitas akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan pada produksi atau menjadi beban pelanggan. Yang kedua itu tujuan perencanaan kapasitas. Sebuah keputusan yang diambil oleh seorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, modal kerja, kualitas, dan kecepatan dalam memproses kebutuhan konsumen. Yang pertama, aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi underutilization atas kapasitas. Yang kedua itu modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas. Yang terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Yang keempat itu kecepatan memproses kebutuhan konsumen. Kecepatan memproses kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Faktor-faktor penentu kapasitas efektif yang pertama fasilitas, yang kedua
faktor produksi dan jasa. Yang ketiga, faktor proses. Yang keempat, faktor kebijakan. Yang kelima, faktor manusia. Yang keenam, faktor operasi. Dan yang ketujuh, faktor rantai pasokan. Yang terakhir, faktor eksternal. Yang keempat itu jenis-jenis peramalan. Metode peramalan berdasarkan waktu peramalan terbagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu menggunakan analisis dengan waktu yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Dengan peramalan jangka menengah ini biasanya itu 3 bulan hingga 2 tahun. Peramalan jangka pendek yaitu dengan jangka waktu 0 hingga 3 bulan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita si Joshua Manik. Siapalah dulu? Rezeki Gultom. Rezeki Gultom. Rezeki Gultom. Iya, Pak. Silakan, Dek. Kebijakan perencanaan kapasitas usaha jasa. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam satu ukuran waktu. Proses desain atau rancangan sistem penyediaan layanan jasa merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa, dan tujuan itu baru didefinisikan dan dianalisis semua alternatif yang dapat digunakan mewujudkannya. Kemudian dilakukan seleksi dan pemilihan alternatif yang paling sesuai. Titik umumnya, desain sistem penyediaan layanan jasa mencakup aspek lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerjaan, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan kapasitas jasa. Tujuan peramalan. Tujuan peramalan adalah untuk merencanakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha untuk berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan. Untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan suatu perusahaan, perlu adanya suatu cara yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan kapasitas layanan jasa spesifik. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan unit di lokasi yang berbeda yang masing-masing relatif kecil. Karena unit tersebut berbeda dan menyediakan pelayanan, perhatian khusus diperlukan untuk membandingkan kinerja masing-masing unit titik yakni seperti menyesuaikan perbedaan seperti disebut dengan improvement analysis. Teknik ini mengidentifikasikan unit yang paling efisien dengan menggunakan metode statistik atas berbagai perbedaan yang diizinkan. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita batasi dulu untuk yang pemaparan berkaitan dengan tugas. Nanti kita lanjut lagi untuk yang berikutnya